Oke, kita mulai deh ya. Sebentar. Oke, nah kita mulai ya. Nah, di sini kita simulasikan soal campuran ya. Ini adalah soal 2025, soal asli, begitu ya. Nah, nanti dari soal asli ini kita harap kita bisa mengerjakan dengan benar ya. Karena ini adalah gambaran soal sebenarnya. Kita beri 10 nomor ya. Dari yang mudah ada, yang sedang ada, yang sulit ada, gitu ya. Jadi rata-rata ini soal-soalnya ya tergolong mudah, gitu deh. Nah, aku harap kalian bisa ya. Oke, nah ini ya. Di sini kita mulai dari nomor satu dulu ya, deh ya. Oke, nah ini. Seorang anak memiliki massa 30 kilogram yang menuruni bukit ya. Nah ini. Oke, jadi ini menuruni bukit ya. Dan dia itu bidangnya bidang miring nih. Oke. Nah, seorang anaknya, katakanlah di sini. Nah, ini soal cepat ya. Soal mudah nih. Bila bukit tersebut memiliki kemiringan 0 derajat terhadap garis horizontal, nah kita berhubung dulu lah ya. Kita sebut saja theta ya. Nanti tetanya kita masukkan, tetanya 0 derajat gitu ya. Maka percepatan gerak horizontal dari anak tersebut adalah berapa ya? Jadi anaknya ini bermassa M gitu ya. M-nya adalah 30 kilo. Maka nanti bisa kalian uraikan ya gaya yang bekerja ya. Ini gaya ke bawah. Ini kan ada gaya gravitasi ya, M kali G. Maka anak ini pasti bergerak searah seperti ini ya. Maka kita bisa buat ini nanti ini. Nah, ini proyeksikan ke sini sama ke sini ya. Nah, ini. Nah, pasti sudut tetanya di sini ya. Ya, sama dengan ini. Nah, maka nanti kalau kita proyeksikan ke sini, nah, ini jadinya MG sin, maaf, ini MG cos theta ya. Kalau ke sini jadinya, ini MG sin theta ya, gitu. Maka di sini kita asumsikan ya, bahwa G-nya adalah 10, gitu. Nah, kemudian nanti ini kita bisa gunakan hukum 2 Newton ya, yang searah dengan percepatannya ini. Nah, percepatannya ini A ke sini ya. Maka ini kita buat, ini sigma F sama dengan M kali A ya. Dan gaya yang bekerja adalah apa? Yaitu ini. Nah, ini mg sin theta ini. Sehingga kita punya mg sin theta sama dengan m kali a ya dia. Nah, di sini m-nya kita coret, maka a-nya sama dengan g sin theta ya. Nah, ini. Maka kita punya di sini g-nya 10 ya. Sin theta, theta-nya 0 ya. Maka dia tidak punya percepatan. Karena sin 0 adalah 0 ya. Maka ini kita punya a-nya itu adalah 0. Ini deh. Gitu ya. Ya, 0 artinya apa? 0 artinya dia itu nggak miring. Itu. Iya. Oke, gampang ya. Nah, itu. Yuk, kita teruskan ya, Dek, ya. Di sini kita lanjutkan di nomor 2 ya. Sebuah kereta belanja bermassa 10 kilogram, masanya disebut M ini ya, didorong di atas bidang miring dengan sudut theta 30 derajat ya. Didorong nih dengan gaya konstan S 80 Newton sejajar bidang miring. Nah, jika koefisien gesek adalah 0,2 ya. Nah, ini. Oke.
Nah, di sini kita perlu tahu dulu ya. Nah, ini didorong ya. Didorong itu kan didorong ke depan ya. Nah, ini nomor 2. Nah, ini kita sebut bidang miringnya ya. Oke. Nah, ini theta ya. Nah, didorong di atas bidang miring. Didorong di atas bidang miring ya. Apalagi dari atas ya. Kita punya ini. Nah, ini sebut saja kereta belanjanya ya. Kereta belanjanya ini, nah itu punya massa M gitu ya. Nah, ini. Nah, di situ ada koefisien geseknya ya, mu k ya. Mu k itu sama dengan 0,2 ya. Dan tetanya adalah 30 derajat ya. Nah, maka gaya normal permukaan lantai terhadap kereta itu berapa? Gitu ya. Maka kita perlu uraikan dulu lah ya, gaya bekerja itu apa saja. Yang pertama, pasti ada gaya gravitasi ya, yang arahnya ke bawah ya. Ini M kali G. Dan jangan lupa dia didorong dengan gaya F 80 Newton ya. Nah, itu. Maka ini gaya dorongnya 80 Newton ya. Nah, gaya dorong itu kan ke sini ya. Nah, kita dorong ke sini. Ini ya, F. Nah, ini ada ya. Itu 80 Newton. Oke. Nah, kemudian nanti ini gaya ini bisa diproyeksikan ke sini. Nah, ini ya. Sini dan ke sini. Nah, ini ya. Maka sudut tetanya sama dengan di sini. Nah, sehingga nanti MG ini kalau kita proyeksikan ke sini, ke sebu yang Y yang bawah, jadinya ini MG cos theta ya. Nah, kalau kita proyeksikan ke sini, jadinya ini MG sin theta. Dan jangan lupa, karena ini ada gaya gesek, berarti ada gaya normal ya, yang arahnya tegak lurus bidang. Nah, bidangnya itu kan gini, bidangnya. Ini ya. Kalau kita lihat bidangnya, nah kita tarik tegak lurus ya, bidangnya. Nah, ini. Nah, ini adalah bidang, Dek. Itu ya. Nah, ini. Maka kita tarik 90 derajat ya. Arahnya ke sana nih, 90 derajat. Ini ya. Nah, ini. N. Nah, ini. Nah, tegak lurus ya. Ini ya. Tegak lurus bidang. Oke ya. Nah, maka nanti kita bisa uraikan dulu bendanya ini pasti tidak bergerak pada arah sumbu Y ya. Nah, jadi kalau kita buat di sini ada arah sumbu X dan di sini ada arah sumbu Y ya. Nah, ini. Nah, jangan lupa karena ini ada gaya gesek, berarti ini gaya geseknya itu kalau kita lihat bendanya kan bergerak ke sini ya, percepatannya ya. Maka gaya geseknya itu pasti berlawanan dengan arah geraknya. Berarti gaya geseknya ke kiri. Iya, ini gaya gesek. Nah, itu ya, ya. Nah, maka pada arah Y, nah pasti total gaya yang bekerja pada arah Y itu sama dengan nol ya. Kenapa? Karena bendanya itu bergeraknya saat ini sejajar dengan arah X ini. Gitu deh. Tak ulangi ya. Nah, bendanya itu yang mana percepatannya itu ke sini itu sejajar dengan arah X ini. Sedangkan yang arah Y tidak bergerak pada arah Y, maka nol. Sehingga kita punya di sini ya, pada arah Y itu ada apa saja? Ada N yang berlawanan dengan MG cos theta. Berarti N min MG cos theta sama dengan nol. Maka N-nya itu sama dengan MG cos theta ya. Nah, di sini ditanyakan gaya normalnya itu berapa ya? Nah, itu. Oke. Masanya 10 kilogram ya. Jadi, itu ya. Nah, F-nya ini lurus ya, sejajar ya, bidang miring ya. Berarti tidak gitu. Nah, sebenarnya ini langsung aja dapat ini ya. Langsung dapat nih. Tapi cos theta-nya belum tahu ya. Oh, cos theta-nya sudah tahu nih. Nggak usah lama-lama ya, langsung aja kita proses ini. N, MG cos theta. Langsung aja ya, N-nya itu adalah M. M-nya itu adalah 10 ya. Nah, G-nya itu kita ambil 10 juga ya. Nah, G-nya itu harus 10. 10 meter per second kuadrat ya. Oke. Nah, ini. Kemudian nanti G-nya itu adalah 10. Nah, dikalikan cos theta. Dikalikan cos 30. 10 kali 10, 100 ya.
cos 30 itu tengah akar 3 ya. Berarti gaya normalnya adalah 20 akar 3 Newton ya. Nah itu sudah terjawab ya. Yang permukaan lantai terhadap kereta ya. Jadi tidak usah kita cari sampai GGC ya. Nah itu. Jadi ini tipikal jawaban cepat ya. Oke, gampang ya. Nah, kita coba nomor 3 deh di sini. Nah, lebih susah ini ya. Nah, setidaknya saya gambarkan ulang ya. Ini gambar ini, gitu ya. M1, M2, dan sudutnya theta. Oke deh. Yang ketiga. Ini ya. Oke. Ini ya. Sudutnya theta ya. Nah, ini ada M1, M2. Ini M2 ya. Gravitasinya ke bawah nih. Oke. Nah, dua buah benda ya dihubungkan oleh tali ideal bermassa seperti ditunjukkan di gambar ya. Diketahui bahwa massa 2 itu 2 kali massa 1 yang merupakan 10 kilogram ya. Nah, jadi kita punya di sini massa 2 2 kali massa 1 ya, 10 kilogram ya. Berarti M2-nya itu 10, maka M1-nya di sini 10 bagi 2 ya. Nah, itu berapa? 5 kilogram ya. Asumsikan tali dan katrol tidak bermassa dan licin ya. Nah, ini. Berarti tidak ada gesekan. Jika tidak ada gesekan antara kedua benda dengan permukaan bidang setelah diketahui tetanya 30 derajat, maka gaya horizontal yang harus diberikan pada benda bermassa M1 agar benda tidak bergerak adalah berapa ya? Oke. Nah, tadi tetanya 30 derajat ya. Nah, ini. Berarti ceritanya, kita harus kenakan ini dengan gaya F agar tidak bergerak. Pertama, kecenderungan geraknya bagaimana? Pasti kecenderungan bergeraknya ke arah sini. Nah, ini ke sini, ini ke sini. Pasti itu. Itu ya, Dik, ya. Logikanya seperti itu. Maka agar benda tidak bergerak ke arah situ, maka kita tahan bendanya ke sana dengan gaya F. Nah, pertanyaannya, nanti gaya F ini, itu berapa, Dik? Itu ya. Maka, di sini ya, kita harus tahu ya, agar sistem tidak bergerak, gitu ya, maka kita harus pertahankan ya, nanti jumlah gaya yang bekerja harus sama dengan 0 ya. Nah, seperti itu. Nah, kita uraikan dulu semua gaya yang bekerja ya. Nah, di sini, oke, yang pertama pasti di sini ada gaya gravitasi ya, yang arahnya ke bawah ya, M1 kali G, tapi yang arahnya ke bawah ini tidak bisa kita perhatikan ya, karena di sini licin, dan juga tidak bergerak pada sumbu Y ya, karena ini kan sumbu Y ini. Kemudian, pasti ada tegangan tali yang menahan benda M1, tersebut tegangan talinya T, dan tali yang menahan katrol ini, nah, tersebut tegangan talinya pasti T juga ya. Dan juga ada tali yang menahan benda M2, ya, tersebut tegangan talinya T, dan tali yang menahan katrol ini dengan tegangan tali T juga ya. Nah, maka ini M2 ini ada gaya gravitasi arahnya ke bawah ya, yaitu M2 kali G ya. Dan kemudian pasti nanti ini bisa diproyeksikan ke sini deh. Nah, ini ya, ini ke sini dan ini ke situ ya. Dan sudut theta di sini pasti sama dengan itu ya, sudut theta yang ini kan. Nah, untuk dari hukum segitiganya ya, maka di sini M2G ini bisa kita proyeksikan ke sini jadi M2G cos theta yang ini M2G sin theta ya. Nah, itu deh. Ya udah, kita bisa langsung hitung sebenarnya ya. Tidak usah berlama-lama ya. Nah, di sini itu kalau kita masukkan ya, maka kita lihat gaya yang bekerja itu adalah gaya yang bekerja
yang searah dengan ini. Nah, pertama ini. Nah, pertama ini berlawanan dengan F kan? Nah, kalau berlawanan dengan F, berarti kita tuliskan minus F ya. Dan juga ini searah dengan T dan berlawanan dengan T. Jadi ada dua ya. Ada plus T, min T ya. Nah, apalagi deh. Kemudian yang ini searah dengan T ini ya. Nah, kita sebut plus ya. Plus T. Kemudian dia berlawanan dengan T yang ini. Ya, itu ya min T ya. Ini. Dan juga ini searah dengan ini ya. Nah, ini kan ke sini. Ini, sini searah dengan ini. Berarti kalau searah, tersebut ini M2G sin theta ya. Ini sama dengan 0 D. Nah, ini gampang ya. Habis. Maka di sini F-nya sama dengan M2G sin theta ya. Jadi gaya bekerja cukup gampang ini. M2-nya berapa tadi? 10 ya. G-nya 10, sin theta. Theta-nya tadi berapa? 30 ya. Nah, ini. 10 kali 10, 100, sin 30. Setengah ya. Berarti gaya yang dibutuhkan berapa? 50 Newton. Gitu ya, dia ya. Nah, begitulah OSK. Nah, ini soal OSK asli ini yang saya kasih ya. Dan memang soal-soal awal memang mudah-mudah, tapi semakin lama soalnya itu semakin rumit. Tapi sekalipun mudah, soal yang diberikan tuh banyak ya. 40-an ya, kalau nggak salah. Dan waktunya itu singkat ya. Maka kalau bisa kalian kerjakan ini kurang dari 3 menit. Begitu deh. Oke ya. Nah, kita lanjutkan nomor 4 ya di sini. Oke, itu ya. Sebuah mobil bergerak lurus sepanjang subu X ya, dengan kecepatan Vx sebagai fungsi yang bergantung waktu ditunjukkan grafik di bawah ya. Nah, ini. Jarak tempuh dari menit ke 30 sampai 60 adalah berapa kilo? Nah, ini sebenarnya cara cepatnya gampang ya. Cara cepatnya itu tinggal hitung aja luas bawah grafik ya dari 30 sampai 60 ya. Sini. Gampangnya gitu. Tapi kalau kita ingin tahu ya di sini ya. Nah, kalau kita ingin tahu, kita cukup eh, pada 30 sampai 60 ini, kalau kita tanpa menghitung pakai rumus ya, pakai luas bawah grafik kan, gampang ya. Gampangnya tinggal, kalau luas bawah grafik ini kan bentuknya persegi ya, persegi panjang ya. Ini panjangnya 30, lebarnya di sini adalah 40 ya. Sama 40 karena 40 dikurangi 0 ya. Ya udah, berarti kan luasnya, jaraknya, berarti kan 40 kali 30 ya. Berarti ini, tapi di sini hati-hati, satuannya masih jam, gitu ya. Maka kita harus hati-hati deh. Di sini kecepatan kali waktu ya. Nah, ini berarti kan eh, apa namanya? Kecepatannya itu kan 40 kilometer per jam, waktunya di situ kan ini 30 menit ya. Nah, satuannya di sini kan masih belum sama deh. Itu ya. Kita jadikan jam ya. Boleh 40 kilometer per jam. Nah, 30 menit kan sama dengan setengah jam ya. Nah, seperti ini kita coret ya. Nah, ini 40 kali setengah itu 20 kilo ya. Nah, seperti itu. Atau kalau kita mau pakai pengertian ya, nah ini menjebak sekali, kita bahwa ini materinya sebenarnya adalah materi GLB ya. Nomor 4 itu GLB deh. Nah, tahu dari mana GLB? GLB itu adalah gerak lurus beraturan yang ciri-cirinya adalah kecepatannya itu tetap ya. Nah, kalau kalian perhatikan tadi, dari mana? Dari 30 sampai 60, kecepatannya sama terus. Dia 40 terus ya. Bahwa dari T30 hingga T60, V-nya tetap, yaitu berapa? 40 kilometer per jam. Ya. Dan ini satuannya apa? Menit ya. Nah ini. Maka jaraknya ya udah tinggal GLB aja, yaitu V kali T ya. Nah, tak ulang lagi nih. V-nya 40 kilometer per jam, T-nya adalah 60 menit ya. Nah ini. Maka di sini 40 kilometer per jam, sorry, 60, 30 ya. Nah ini ya. Delta T-nya kan di sini 30 ya. Nah ini. 30 menit ya. 30 menit itu kan sama dengan setengah jam deh. Nah ini.
Coretnya 1:20. Maka jam sama jam coret, sehingga waktunya sama dengan 20 kilometer. Kilometer. Itu ya, Dik, ya. Nah, ini kalian juga harus bisa jawab cepat ya. Nah, itu soal gampang itu. Nah, ini digantung. Nah, sekarang soalnya ini kita sudah persulit dikit ya, bahwa ini adalah suatu benda bermasa M digantung pada suatu tali. Dik. Nah, itu ya. Oke, sebelum kita lanjut ya, silakan dipahami dulu, Dik. Nah, karena soal berikutnya ini sudah akan semakin susah ya, gitu. Kasih waktu 2 menit ya untuk baca dan memahami jawaban sebelumnya nih. Boleh kalau mau bertanya ya. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini kita perkulik sekarang kasusnya ya. Sebuah massa M di titik P digantung ya pada suatu tali dengan panjang A ya. Nah, ini talinya panjangnya A nih. Bentar, aku gambarkan aja lah ya, biar kalian merasa mudah ya. Nah, ini yang kelima. Jadi, ini ada tali ya, massa M. Ini talinya panjangnya A ya. Nah, ini. Kemudian kita gambarkan sebuah eh, lingkarannya gitu ya. Nah, ini, wait. Ini dia ya. Nah, ini talinya, sorry, ini talinya menuju pusat ini ya. Aduh, kenapa ini? Oh, ini ya. Nah, ini deh. Nggak persis ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Nah, ini, terus di situ ada apa ini? Nah, di sini ya, titik P. Nah, kemudian di sini dengan panjang A, seperti pada gambar, tali tersebut diputar dengan kecepatan sudut tertentu sehingga massa M bergerak melingkar beraturan ya. Nah, pada bidang horizontal. Dengan sudut antara tali dengan garis vertikal adalah alfa ya. Nah, ini sudutnya alfa nih. Itu ya dia. Oke, jika massa M 2 kilo, A 40 cm, dan cos alfa 45 ya, M-nya 2 kilo, panjang tali A-nya itu adalah 40 cm, dan cos alfanya adalah 4/5, maka energi kinetik massa M sama dengan berapa? Nah, itu ya, gitu. Ini ya, tuh. Nah, kita perlu tahu ya bahwa eh, energi kinetik itu rumusnya apa? Nah, ini ya, ini. Yaitu setengah massa dikalikan kecepatan kuadrat ya. Nah, itu. Nah, pertanyaannya di sini, eh, kecepatannya itu meliputi kecepatan apa saja, gitu deh ya. Jadi ketika dia bergerak ya, bahkan di sini pasti ada percepatan yang arahnya ke pusat ya.
Nah, ini ya, yaitu percepatan sentripetal, dan ini kecepatan ininya. Nah, dia, ini percepatan sebenarnya ya. Sebenarnya langsung bisa ini. Nah, kita buat ya, ini A gitu ya, dan pasti ada percepatan ke sana. Nah, ini kita sebut percepatan apa? Tangensial ya. Nah, itu percepatan tangensial. Maka sudut alfa di sini kita bisa nyatakan sama dengan alfa di sini ya. Nah, ini itu deh. Dan kalau kita cek ya di sini, pasti di sini pertama kalau kita kaji lagi bahwa benda bermassa M pasti ada gaya gravitasinya dong. Ya ke bawah ya. Nah, ini ya. Dan seterusnya. Nah, itu A-nya 40 cm. Nah, pertanyaannya gimana cara nanti kita ngaitkan ini gitu ya. Oke. Nah, maka kita harus tahu ya, benda ini kan berputar. Nah, itu deh. Maka nanti kalau benda berputar, ini ya, karena berputar, berarti kan berlaku gaya bekerja itu sama dengan apa? Gaya sentripetal kan? Nah, maka ini sama dengan M V kuadrat dibagi dengan jari-jari. Jari-jari jari apa? Jari-jari ini, jari-jari lingkaran ini. Nah, ini ya, jari-jarinya adalah R. Ini ya, dia. Nah, ini ke sini, jari-jarinya adalah R. Nah, ini. Itu deh. Jadi sekarang tugas kita menyatakan V ini. Itu bagaimana? Gitu. Itu ya. Pertanyaannya, gaya yang bekerja adalah gaya apa? Itu deh. Nah, gaya yang menuju pusat kan? Nah, kalau gitu kita uraikan dulu. Gaya apa yang menuju pusat di sini? Itu ya. Pertama, gaya sentripetal sudah. Maka kalau begitu kita coba uraikan lagi ya. Di sini pasti ada yang namanya apa, Dek? Tegangan tali ya. Sorry, ini salah ya. Ini alfanya nggak di sini, Dek. Maaf, maaf. Ini alfanya nggak di sini. Nggak ya. Tapi di sini ada percepatan. Percepatan total ya. Nah, di sini ada tegangan tali kan. Lihat, tegangan talinya itu sebesar T ya. Nah, kalau begitu nanti ini pasti ada gaya tegangan tali yang menuju ke pusat juga di sini. Nah, kalau kita perhatikan, maka sudut alfa di sini pasti sama dengan alfa yang di sini dong. Gitu ya. Maka kalau gitu kita proyeksikan ke sini, jadinya dia kita proyeksikan ke sini, T-nya jadi apa nih? T cos alfa. Dan kalau kita proyeksikan ke sini, jadi T sin alfa. Gitu ya. Nah, ini. Maka di sini gaya yang bekerja itu hanya ada satu di sini, yaitu T sin alfa. Nah, itu dia. Maka di sini T sin alfa sama dengan ini ya, mv kuadrat dibagi dengan R. Nah, kenapa pakai T sin alfa? Karena gaya yang menuju pusat itu ini, yaitu ini. Nah, ini ya. Sedangkan T cos alfa kita akan pakai pada arah Y ya. Nah, ini. Pada arah Y, sigma FY sama dengan nol kan? Kenapa? Karena bendanya itu, ini kan sumbu Y, ini sumbu X ya. Bendanya itu tidak bergerak pada sumbu Y. Sehingga pada sumbu Y di sini, T cos alfa yang ke atas, itu kita kurangi dengan MG yang arahnya ke bawah ya. Ini sama dengan nol ya, dia. Nah, ini. Maka di situ kita punya T cos alfa sama dengan MG kan. Ini ya. Oke, Dik. Nah, seperti itu. Nah, MG. Maka variabel T-nya itu kita bisa ganti ya. Sama dengan MG per cos alfa ya. Ini ya. Nah, masukkan ke sini, Dik. Nah, T-nya ya. Nah, T-nya kita ganti dengan apa? MG per cos alfa ya. Nah, ini. Dikalikan apa nih? Dikalikan sin alfa. Sin alfa sama dengan apa, Dik? MV kuadrat dibagi dengan R ya. Nah, ini. M-nya coret ya. Maka di sini sin dibagi cos ya. Maka di sini G, sin bagi cos tan ya. Tan alfa sama dengan V kuadrat per R. Nah, sehingga di sini V kuadrat sama dengan GR tan tan alfa ya. Nah, masukkan ke sini, Dek. Nah, itu ya. Sehingga di sini, apa itu, Dek? Energi kinetiknya sama dengan apa, Dek? Nah, ini kan EK sama dengan setengah
MV kuadrat kan. Nah, sehingga V kuadrat ini masukkan ke sini. Jadinya sama dengan setengah dikalikan massa, V kuadratnya adalah GR tan alfa ya. Nah, pertanyaannya, jari-jarinya ini berapa? Nah, kita lihat segitiganya, Dek. Gitu ya. Segitiga ini kan ini. Nah, ini A, nah ini, ini ya. Itu segitiganya kan. Kalau gitu kita lihat, agar kita tahu jari-jarinya. Nah, ini ya, Dek ya. Nah, di sini adalah A-nya. Nah, ini kan panjang talinya kan A kan. Alfanya di sini, R-nya di sini. Nah, ya apa enggak? Ini kan ya. Nah, itu bisa kalian lihat ya. Maka kalau kita ingin tahu R, kalau kalian lihat ya, ini kan ini depan dibagi miring. Berarti pakai apa, Dek? Sin demi. Sin ya. Maka jadinya apa ini? Yaitu sin alfa bersama dengan depan dibagi miring ya. Maka di sini sin alfa depannya adalah R, miringnya adalah A ya. Nah, sehingga kita masukkan ya bahwa R itu sama dengan A dikalikan sin alfa D. Nah, ini masukkan ke sini. Nah, itu ya. Maka di sini setengah N G dikalikan R. R-nya itu adalah A sin alfa dikalikan apa? Dikalikan tan alfa ya. Dikalikan tan alfa. Itu ya, dia. Nah, ya sudah, masukkan semua variabelnya ya. Nah, ini. Itu. Nah, oke ya. Tadi kita punya apa, Dik? Bahwa yang diketahui apa? Cos alfa itu ya sama dengan apa ini? Cos alfa sama dengan 4 per 5 kan? Nah, maka kalau gitu kita bisa cari sinnya dong. Cos alfa 4 per 5. Artinya, sam cos alfa itu apa artinya, Dik? Samping dibagi sisi miring ya. Miringnya ini kan 5 ya. Nah, ini kan bisa berlaku triple Pitagoras. Kalau ini 5, ini 4, ini 3 kan? Nah, 3, 4, 5 ya. Nah, kalian bisa pakai Pitagoras itu. Maka kalau cosnya 4 per 5, kamu dapat juga bahwa sin alfa berarti kan depan bagi miring. 3 dibagi 5 kan? Nah, itu ya. Dan tan alfanya berapa, Dik? Tan itu apa? Depan bagi samping. Depannya 3, samping 4 ya. Berarti apa? 3 per 4. Nah, kalau gitu kita masukkan di sini. Ini setengah kali M. Masanya berapa itu tadi? Masanya adalah 2 kilo ya. Gravitasinya kita anggap 10. A-nya tadi kan berapa? 40 cm ya. Jangan lupa kita jadikan meter ya, biar satuannya internasional ya. 0,4 meter ya. Nah, sehingga kita kalikan 0,4 sin alfa. Sin alfanya 3 per 5. Tan alfanya dapat di 3 per 4 ya. Nah, ini. Oke ya. Nah, sehingga dari sini kita sederhanakan aja. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, oh iya aja. 10 bagi 5, 2 ya. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2 ya. 0,4 bagi 2, 1, 2. 0,2 kali 3 kali 3 ya. 0,2 kali 3, 0,6 kali 3. Itu kan 1,8 ya. Nah, itu deh. Berarti EK-nya 1,8 Joule. Gitu ya, Dek ya. Oke, itu nomor 5 ya. Nah, itu. Seperti itu. Nah, itu sudah mulai rumit ya. Jadi, gabungan antara materi trigonometri dengan materi fisika ya. Nah, itu. Oke, silakan kalian baca dulu soalnya ya. Dan juga boleh kalau ada yang mau ditanyakan, mau didiskusikan, boleh.
Nomor 6 itu soal mudah ya, bisa kita kerjakan dengan cepat juga. Nah, tapi harus tahu prinsipnya dulu. Nah, pokoknya kemarin sudah tak ajari ya, kalau misalkan ada sebuah besaran fisika dalam sebuah function ya, maka kita pakai turunan atau integral. Nah, bergantung apa yang mau dicari dulu. Gitu deh. Nah, ini ya. 6 ya. Nah, tinjau sebuah mobil bergerak di jalan lurus, ya, lurus dengan persamaan geraknya itu sebagai berikut ya. XT itu 2T kuadrat min 14T plus 20 ya. Nah, mobil akan bergerak ke kanan atau sumbu positif ya setelah ia bergerak dalam berapa detik. Maka itu ya, apa yang menentukan arah gerak mobil? Pertanyaannya. Nah, arah gerak mobil itu ditentukan oleh apa? Ingat, arah gerak mobil ditentukan oleh apa, Dek? Kecepatan ya. Nah, kalau kecepatannya ke kanan, itu plus. Kalau ke kiri, kecepatannya minus. Maka kita harus dapatkan bahwa agar dia bergerak ke kanan dengan sumbu x positif ya, maka kesimpulannya nanti kecepatannya itu harus positif ya. Dan ingat bagaimana cara kita mencari kecepatan kalau diketahui posisi? Iya, pakai turunan ya. Maka di sini kita harus kerjakan ya bahwa PT itu turunan dari posisi terhadap waktu ya. Nah, ini sudah pernah tak ajari ya. DDT posisinya apa? 2T kuadrat tambahkan 10 ya. Nah, ini 2T kuadrat 2 ya. 4T pangkat 2 berarti 20 karena tidak ada T-nya, maka kalau diturunkan 0. Nah, di sini harus bernilai positif ya. Nah, ini harus apa? Bernilai positif. Nah, tahu dari mana? Ini ya. Maka di sini 4T lebih dari 14 ya. 4T-nya di sini 14 per 4 ya. Maka agar dia bernilai positif, dia itu bergerak selama 7 per 2 detik ya. Alias 3,5 detik gitu. Nah, seperti itu ya, Dek ya. Jadi kalian besok kalau ingin battle dengan sekolah lain, saya hal-hal yang sekolah lain itu mungkin belum dia harus melangkah 2, 3 langkah. Misalkan matematikanya, nah kayak gini kan udah, nah, udah sayang kali kalau kita kesini gitu ya. Oke, itu tadi kita bahas 2 menit ya, nomor 6 itu. Nah, jadi cepat itu deh. Oke, kita coba nomor 7 ya. Oke. Nah, ini sudah mulai eh, ribet ya. Oke, it's okay, nggak masalah. Sebuah peluru ditembakkan dari suatu ketinggian tertentu terhadap permukaan tanah ya. Itu. Permukaan tanah berarti sama dengan nol. Dengan laju awal 25 meter per sekon. Dan sudut pelemparannya alfa. Oke, jadi kita tuliskan dulu ya variabel yang diketahui ya. Kecepatan awalnya 25 meter per sekon ya. Dengan alfanya tadi kan apa? Sudut elevasi ya. Nah ini Dik. Terhadap horizontal. Di mana tan alfanya diketahui 3/4 ya. Ini Dik. Oke ya. Nah,
Grafik di bawah menunjukkan lintasan yang ditempuh oleh peluru sejak ditembakkan. Wah, ini sudah ketahuan nih. Abaikan hambatan udara ya. Komponen vertikal dari kecepatan peluru saat tiba di tanah adalah berapa? Oh ya, jadi kecepatan vertikalnya nih. Jadi kalau kita lihat lintasannya, itu gini. Ini ya. Dan ini adalah tanahnya ya. Nah, ini deh. Nah, ini ya. Dan kalau kita lihat jarak dari sini ke sini 0,80 ya. Nah, ini jaraknya X-nya 80 meter ya. Nah, oke. Kalau begitu kita harus pahami dulu deh. Ini namanya gerak apa? Gerak parabola ya. Nah, kita lihat kecepatan awalnya di sini. Nah, pelurunya di sini ya. Ini kecepatannya V0. Nah, kita tembakkan ya dengan sudut elevasi alfa. Jadi artinya apa? Ini alfa ya. Nah, berarti ini bisa diproyeksikan ke arah X ya. V0X dan diproyeksikan juga ke arah Y ya, yaitu V0Y ya. Dan kalau kita ingat ini secara vektor ya, nah, let me introduce again ya, biarkan aku jelaskan lagi titik ini. V0, ini alfa ya, ini V0X, ini adalah V0Y. Maka di sini V0X-nya kan masih ingat ya, yaitu V0 cos alfa ya. Dan pada arah Y-nya, yaitu V0Y sama dengan V0 dikalikan sin alfa. Nah, begitu deh. Itu ya. Nah, oke. Nah, kemudian dari sini kita tahu, setidaknya kita tahu komponen kecepatan awalnya. Kemudian informasi apa yang lagi di sini yang kita ketahui? Bahwa posisinya berapa nih? Nah, di sini ya, posisinya adalah 20 meter ya. Nah, posisi awalnya itu deh. Jadi kalau kita lihat kedudukannya di sini, iya, sebut saja di kedudukan awal gitu ya. Nah, ini eh, Y0 ya. Y0-nya adalah berapa? 20 meter ya. Nah, kemudian di sini X-nya di sini 0 ya. Nah, ini holding. Nah, ini X-nya di sini 0, berarti ya, itu. Nah, kemudian tentukan komponen vertikal, nah, kecepatan yang vertikal ya, dari kecepatan peluru saat tiba di permukaan tanah. Jadi bolanya ini, ya, ketika bendanya ini ya, bergerak ke sini, terus jatuh di sini. Jika meluncur sampai di sini, nah, maka ada kecepatan ya, kecepatan akhir di sini deh. Nah, katakanlah V, maka V ini juga bisa diproyeksikan di sini. Nah, komponen vertikal dan juga komponen horizontal di sini. Komponen horizontalnya Vx dan komponen vertikalnya katakanlah Vy. Dan di mana sudutnya pasti gitu ya. Ini sudutnya pasti yang ini ikut ya, alfa ya, karena ini kan bergerak terus. Jadi, dia bergerak sampai sini ya, besarnya V0x dan di sini alfanya 0 ya. Nah, itu yang harus kita eh, ketahui dengan ya. Nah, maka yang perlu diketahui adalah materi ini itu adalah materi eh, kecepatan ya, arah tentu deh. Jadi adalah kecepatan pada saat T. Nah, kalian masih T. Nah, gitu ya. Maka di sini ada dua macam. Karena di sini dua dimensi, berarti ada Vx dan Vy ya. Nah, ingat prinsip gerak parabola itu apa, Dek? Berapa gerak parabola? Gerak parabola itu, ya betul, gerak dua dimensi ya. Maka ada maka ada kecepatan pada arah x ya. Nah, ada arah x intinya dan juga ada apa lagi? Ada arah y ya. Nah, ini.
arah X itu berlaku GLB. Ya, karena kecepatan pada arah X pada gerak bola itu konstan. Itu berlaku GLB. Dan pada arah Y itu berlaku apa, Dik? GLBB. Nah, GLBB yang diperlambat ya, melawan gravitasi. Karena gravitasinya kan ke bawah. Ini. Ini ya. Oke. Maka karena kecepatannya tetap pada arah X berlaku GLB, maka sah dong kita mengatakan bahwa kecepatan pada arah X ya sama dengan V0 X. Itu ya. Yang mana V0 X sama dengan V0 cos alpha. Sehingga kecepatan di sini bisa langsung kita prediksi pada arah horizontalnya. Tapi bagaimana dengan arah vertikalnya? Nah, ini ya. Nah, apa rumus GLBB itu? VY V0 V0Y min G dikalikan T kan, Dik? Nah, ini ya. Nah, ada juga rumus yang lain sebenarnya yang kita kaitkan sama ketinggian gitu ya. Tapi terserah lah ini ya. Maka ini V0Y-nya apa? Nol sin alfa min GT ya. Nah, ini. Itu. Yang belum kita ketahui adalah waktunya itu berapa. Gitu ya. Nah, jadi sin alfa gampang lah. Kan kita sudah tahu tan alfanya, nah, maka sin alfa hal yang mudah. Nah, maka pertanyaannya, pertanyaan itu ya, untuk mencarinya setidaknya kita cari lagi nanti ya posisi pada saat T ya. Posisi pasti ada komponen X dan komponen Y gitu ya. Komponen X itu pasti kan gini ya. Nah, itu aku GLB, jadi at least itu di ya itu langsung aja gampang, kecepatan kali waktu. Kecepatannya bebas asalkan kecepatan pada arah X. Ya, X Vx kali T ini ya. Nah, Vx-nya itu apa? Vx itu tadi V0 cos alpha dikalikan T gitu kan. Nah, di sini kita tahu T-nya itu berapa gitu ya, ya. Maka di sini harusnya kita tahu nanti T-nya di sini sama dengan X dibagi V0 dikalikan cos alpha. Itu deh. Enggak, kita sudah di situ. V sin alpha G kalikan T ya. T-nya itu apa? T-nya itu apa? X dibagi dengan V0 apa itu sih? Cos alpha. Nah, akhirnya kita dapat ya. Nah, kita ambil masukkan nilai-nilainya. Kita butuh nilai sin, butuh nilai cos. Kalau X-nya kita masukkan aja 80 tadi. Nah, 80 meter tuh ini X-nya. Nah, jarak terjauh ya. Nah, ini ya, kita lihat ya. Tan alfa. Nah, kita pakai dalil segitiga ya. Ini kan trigonometri, Dik. Ini. Ini ya, alfa, tan ya. Tan itu apa? Depan per samping ya. Depannya 3, ini sampingnya 4. Maka ini triple Pythagoras 3, 4, 5 ya. Maka kalau begitu, kita langsung dapat nih harusnya. Sin alfanya berapa? Sin alfa berarti depan lagi miring. Depannya 3, miringnya 5 ya. Dan cos alfanya samping lagi miring ya. Sampingnya 4, miringnya 5 ya. Itu, berarti sin alfa 3 per 5. Ya udah, masukkan aja. V0-nya tadi berapa? 25 ya. Hmm. Oke, sin alfanya tadi berapa? Sin alfanya adalah 3 per 5 ya. Nah, G-nya kita anggap 10 ya. Nah, ini. X-nya tadi 80 kan. Ini ya. Nah, V0-nya 25, cos alfanya tadi 4 per 5 ya. Ini. 25 bagi 5. 1, 5 ya. 5 kali 4, 20 ya. Ini. Ini coret ya. 1, 5. 5 kali 3 berapa? 15 ya. Min 10 kali 80. Ini 5 kali 4, 20 ya. 80 bagi 20, 1, 4 ya. Nah, berarti 15
10 kali 4, 40 ya. Berarti kecepatan pada arahnya berapa? Minus 25 meter per second. Kok minus, Kak? Masuk akal ya, karena arahnya ke bawah ini kan. Ini kan arahnya ke bawah ini. Nah, ini kecepatan pada arahnya. Itu ya, minus. Oke ya. Nah, seperti itu, Dek. Nah, ini sudah mulai kita nguli ya bahasanya. Nguli soal. Oke, sebentar ya, Dek ya. Silakan kalian pahami dulu, Dek. Oke, kita coba nomor eh, 8 ya, di sini. Sebentar. Ini mirip soal kemarin ya. Ya memang OSK itu soalnya mirip-mirip. Jadi usahakan kalian jawabnya dengan benar, deh. Oke, sebentar ya. Oke, nah kita lanjutkan nomor 8 ya. Nah ini udah bisa ya ini ya. Oke, oke. Perhatikan gambar di bawahnya. Sebuah benda titik bermasa M 10 kilogram ya. Nah ini. Oke, kita tuliskan dulu masanya 10 kilogram ya. Nah, setidaknya kita gambar ilustrasinya dulu deh. Ini gini. Nah, ini gini ya. Nah, tadi ada bagian yang kasar ini pasti. Ini ya. Oke. Ketinggian titik A dari dasar bidang miring adalah 2 meter ya. Ketinggiannya 2 meter.
Nah, maka kita tuliskan ini titik A di sini ya. Ini sebut saja HA gitu ya, sama dengan 2 meter. Oke, benda tersebut kemudian dilepaskan dari titik A ya dan bergerak mengenai bidang permukaan bidang miring yang licin. Nah, ini licin ya. Berarti ini AB ya. Berarti kan lintasan AB itu licin D. Selanjutnya, benda bergerak horizontal dari titik B, nah di sini ya, B, hingga berhenti di titik C. Nah, dia. Tapi dari B ke C, nah ini, terus permukaan bidang datar memiliki koefisien gesek kinetik muka 0,25. Nah, ini kan mukanya 0,25 ya. Artinya apa? Maka kalau ada muka 0,25, artinya apa? Lintasan BC ya dari sini ke sini yang merupakan bidang datar ini kasar, gitu ya dia. Itu. Dengan koefisien gesekan kinetis itu 0,25. Maka panjang lintasan VC adalah berapa meter? Nah, itu ya pertanyaannya ya. Nah, sebut saja panjang lintasan dari B ke C, ya, kita sebut L ya. Nah, ini deh. Nah, itu ya. Oke, nah kita akan dulu. Sama, ini, ingat ya, kemarin sudah tak ajari deh. Kalau misalkan bidangnya licin, ya, licin, maka bisa pakai hukum apa deh? Masih ingat ya? Yaitu hukum kekekalan energi ya. Oke. Nah, artinya apa? Total energi mekanik di titik A pasti sama dengan total energi mekanik di titik B. Jadi tidak ada gitu ya. Maka nanti di A itu punya energi kinetik dan potensial, yang B juga sama. Kemudian bergerak ke sini ya. Nah, sini. Nah, ketinggian di titik B pasti nol ya, karena dia di dasar. Nah, kemudian di sini nanti ini dari sini kita bisa cari kecepatan pada B ini berapa. Nah, kalau kecepatan di puncak, ingat bisa kita asumsikan berapa deh? Nol ya. Nah, karena dia jatuh bebas di sini. Itu asumsikan aja. Gitu ya. Maka di sini nanti ini energi mekaniknya bisa kita jabarkan ya. Energi kinetik tambahkan energi potensial ya. Di B juga sama, yaitu energi kinetik ditambahkan energi potensial. Nah, energi kinetik rumusnya apa deh? Setengah M dA kuadrat ya. Potensial di A itu M di HA TKB, berarti kan setengah mv kuadrat IPV mg HB ya. Nah, ini setiap M-nya kita bisa coret ya. Nah, ini kemudian kecepatan A-nya itu 0, ini ya. Maka 0 energi kinetik di titik A-nya. Nah, kemudian VB-nya itu kita cari, HB-nya itu 0 ya. Karena di sini ketinggiannya tidak ada di tanah kan. Sehingga kita punya di sini G dikalikan A sama dengan setengah setengah dikalikan VB kuadrat ya. Nah, ini. Maka VB kuadratnya berapa, Mas? Ini sama dengan 2GH HA ya. Maka VB-nya, kita ambil aja ya, akar 2, gitu ya. Jadi kecepatan di B ini sudah kita ketahui. Kemudian, berapa kecepatan di C? Nah, kecepatan di C pasti berapa? Nol. Kenapa? Karena di sini dia bilang bergerak dari titik B hingga berhenti di titik C. Berarti kecepatan di titik C nol ya. Nah, seperti itu deh. Oke ya. Tapi karena di sini BC kasar, analisis kita berikutnya tidak bisa pakai kekekalan energi ya. Nah, BC kasar, nah maka di sini kita pakai usaha aja ya. Usaha karena sebagai apa? Karena di sini adanya sebagai perubahan kecepatan, rumuskan aja usaha sebagai perubahan
Perubahan apa? Perubahan energi kinetik. Gitu ya. Maka usahanya sama dengan perubahan energi kinetik. Nah, lalu apa rumus usaha di sebelah kiri? Ya, kita bisa rumuskan aja. Nanti ini usaha sama dengan gaya dikalikan perpindahan kan? Gitu ya. Nah, ini berarti kan kalau ini bergerak, kalau bendanya ini bergerak ke sana, gitu ya. Nah, maka gaya yang bekerja di sini, karena di sini tidak ada gaya yang bekerja yang lain, dan bidangnya kasar, maka gaya yang bekerja hanya gaya gesek, yang mana arahnya berlawanan dengan arah bendanya. Jadi kalau misalkan gayanya apa bendanya bergeser ke sana, maka gaya geseknya ke kiri, ya FG ya. Maka di sini eh, W-nya kan sama dengan gaya dikalikan apa? Perpindahan. Perpindahannya sejauh berapa? Sejauh L. Nah, F-nya ini adalah main gaya gesek ya, dikalikan L. Nah, sehingga kita masukkan ya, main gaya gesek dikalikan L. Perubahan energi kinetiknya, berarti kan energi kinetik di C dikurangi energi kinetik di awal. Dalam hal ini di B. Kenapa? Karena dia bergerak dari B ke C. Gitu ya, dia. Nah, sehingga masukkan aja. Gaya gesek itu rumusnya apa, Mas? Nah, gaya gesek itu adalah rumusnya koefisien gesek dikalikan gaya normal. Nah, ingat ya, ini kalau kalian uraikan, benda yang gaya bekerja, ke bawah ada gravitasi ya. Gaya normalnya kemana? Ke atas ya, karena bidangnya tegak lurus gini, N. Nah, tegak lurus gini ya. Dan karena bendanya itu bergeraknya ke sumbu X ke sana, dan dia tidak bergerak ke sumbu Y, maka gaya pada sumbu Y atau atas bawah itu sama dengan nol ya. Nah, gaya yang berdiri pada sumbu Y apa saja? Yaitu N yang ke atas, yang ke bawah itu apa? Mg. N dikurangi Mg ya, sama dengan nol. Maka N-nya sama dengan apa? Mg. Gitu deh. Maka di sini mu K dikalikan N-nya adalah M kali G ya. Maksudnya jadi di sini min mu K Mg dikalikan L ya. Nah, L-nya itu kita cari sekarang. PKC-nya berarti kan setengah M dikalikan VC kuadrat. Nah, energi kinetik itu B berapa? Setengah M dikalikan kecepatan di B kuadrat ya. Kecepatan di C tadi sudah dijelaskan ya, nol ya, karena dia berhenti, maka di sini habis ya. Dan di sini kita menyisakan min min mu K, ini kok tiba-tiba tebal. Nah, ini min mu K M G L itu sama dengan minus setengah M VB kuadrat ya. M-nya bisa coret deh. Minusnya juga coret ya. Nah, sehingga di sini nanti ini mu K GL PB kuadratnya itu ini ya, PB kuadratnya itu ini. Nah, 2G HA ya. Langsung aja. Nah, dikalikan 2G HA. Nah, coret aja ya. G-nya habis ya. Maka nanti itu, kalau kita punya mu K dikalikan L sama dengan HA ya. Maka pertanyaannya apa, Dik? Pertanyaannya kan L. Ya, L itu apa? Lintasan BC ya. Nah, ini lintasan dari B ke C. L-nya itu adalah berapa nih? HA dibagi mu K ya. HA-nya berapa, Mas? HA-nya. HA-nya tadi kan 2 meter ya. 2 meter. Mu K-nya berapa tadi? Mu K-nya di sini 0,25 ya. Tapi 2 dibagi 0,25 ya. Tapi jawabannya berapa? 8. 8 apa? 8 8 meter. Nah, gitu ya, Dek ya. Nah, seperti itulah ya fisika ya. Jadi kita harus eh, menurunkan dengan detail ya dan benar ya. Seperti itu deh. Nah, ini sudah mulai sulit memang soalnya. Oke ya. Oke, silakan pahami dulu ya. Habis itu kita coba nomor 9 deh.
Sebentar ya. Aku kasih dulu link yang kemarin ya. Ini lupa, belum aku share. Oke, yuk kita coba nomor 9 ya. Masih ada 20 menit lagi di sini. Nah, ini sudah mulai ngawur ya soalnya ya. Sini. So, atlet pelenang lompat indah Olimpiade. Nah, pasti bisa kalian bayangkan ya. Dengan masanya 75 kilo. Nah, ini kita tuliskan dulu lah ya. Hal-hal yang diketahui deh. Masanya adalah 75 kilogram ya. Memulai lompat turun dari papan loncat setinggi 10 meter dengan kecepatan awal 0 ya. Nah, oke. Jadi kita bisa bayangkan nih. Ini ya. Jadi, ini tingginya adalah 10 meter D. Ini ya. Dengan kecepatan awalnya 0, berarti V0-nya 0 ya. Jatuh ya. Anggap gaya apung air menyeimbangkan gaya gravitasi pada penyelam dan gaya viskos pada penyelam adalah BV kuadrat ya. Oke. Jadi ceritanya dia jatuh ya. Nah, jatuh di dalam air ya. Nah, ini jatuh ini ya. Nah, ini kalau jatuh pasti ada gaya gravitasi ya ke bawah ya. Nah, kemudian diseimbangkan oleh gaya viskos. Berarti kan gaya viskos itu sama kayak gaya gesek, sama kayak gaya gesek tapi di fluida, di air ya. Maka kalau dia jatuhnya ke bawah sini, pasti ini nanti ini gaya viskosnya berlawanan nih. Nah, gaya viskos FK gitu ya, besarnya BV kuadrat. Itu ya. Nah ini, tinjau kecepatan perenang selama menyelam adalah V. Nah, jadi kecepatannya sejak dari sini sampai sini itu adalah V gitu ya. Nah, kecepatannya V, di V, di mana V adalah fungsi dari kedalaman X dan berlaku syarat batas V sama dengan V0. Oke, jadi V-nya itu sebagai fungsi Vx. Nah, terus di sini ada syarat batas ya, bahwa kecepatannya V0 pada saat X sama dengan 0. Berarti, berarti ketika dia sampai di sini, ketika dia kecepatannya di sini ya, itu kecepatannya V0 ya. Nah, jadi ketika X-nya itu sama dengan 0, V-nya itu adalah V0. Nah, itu ya. Jika nilai B-nya 40 kg per meter, tuliskan dulu ya. B-nya 40 kg per meter, maka kedalaman perenang dari permukaan air pada saat kecepatannya 7 itu berapa? Jadi X-nya itu apa namanya? Oh ya, X-nya itu berapa ketika V-nya itu sama dengan itu ya, sama dengan 7. Nah, itu deh pertanyaannya. Nah, ini. Kira-kira kalau kita bicara fluida ya, nah itu apa lagi yang kurang di sini? Gaya apa yang kurang? Kalian sudah belajar fluida statis di SMA ya, harusnya ada gaya apa lagi? Gaya angkat ya. Nah, itu deh. Gaya angkat fluida. Arahnya ke atas ya, FA gitu ya. Nah, rumusnya gaya angkat itu apa deh? Yaitu gaya angkat fluida itu massa jenis eh, fluida ya dikalikan
percepatan gravitasi dikalikan volume fluidanya ya. Tapi karena di sini semua bendanya tercelup di dalam air, berarti volume fluidanya dibagi volume bendanya kan sama dengan 100% ya. Artinya semua fluida itu membasahi orangnya yang sudah tenggelam. Ya, 100% bagian dari fluida membasahi bendanya. Makanya volume fluida dibagi volume benda 100%. 100% kan sama dengan satu, Dek. Nah, sehingga di sini volume fluidanya berapa, Dek? Sama dengan volume bendanya ya. Nah, ini. Nah, sehingga di sini kita punya, nah ini ya, massa jenis fluida dikalikan G, dikalikan volume benda. Dalam hal ini volume bendanya adalah orang tadi. Gitu ya. Dan dia ini kan masanya 75 nih. Nah, sudah ketahuan nih, masanya 75. Dia ini masuk di mana ya? Masuk di air ya. Oke. Nah, ini. Oke. Oke, Dek. Nah, sekarang tinjauannya gini dulu ya. Ini kan kasusnya apa? Kasusnya ini kan tenggelam ya. Mengapung ya. Mengapung. Mengapung itu artinya apa, Dek? Mengapung. Artinya nanti itu gaya angkat fluida sama dengan beratnya kan? Itu ya. Tapi kayaknya ini nggak sesederhana itu deh. Karena kita harus ini dulu. Itu ya. Hmm, sebentar. Itu ya, Dek ya. Wait. Hmm. Nggak usah ya. Harusnya ini nggak cuma ini doang. Sebentar, sebentar. Harus ada gaya viskosnya ya. Wait, wait, wait. Ini ya. Pertama di sini, agar dia mengapung, berarti kan jumlah gaya bekerja sama dengan nol ya. Apa saja? Yang pertama ada gaya viskos, Fk, yang searah dengan gaya Archimedes, berlawanan dengan apa? M kali G ya. Sama dengan nol ya, Dek ya. Nah, sehingga di sini gaya viskosnya tambahkan gaya Archimedesnya sama dengan M kali G ya. M itu adalah massa orang, Dek. Gitu ya. Nah, ini. Rho F itu apa? Rho F itu massa jenis air ya. Yang mana besarnya 1000 kilogram per meter pangkat 3 ya. Nah, ini. Volume bendanya itu berapa? Pertanyaannya. Oke, sebentar. Coba kita pikir pelan-pelan. Tuh. Iya. Ini kalau kita begini nggak ini ya. Di sini berarti murni gaya angkatnya itu cuma eh, oh astagfirullahaladzim. Ini loh, ada kata-kata ini loh. Ini ya. Tahu nggak salahnya di mana di sini? Ini loh, Dek. Gaya apungnya itu menyeimbangkan gaya gravitasi. Nah, dan gaya viskos pada penyelam tuh ini. Jadi gaya apungnya itu adalah gaya beratnya, Dek. Jadi cukup ini doang. Gaya Archimedesnya itu nggak usah ya. Karena soalnya itu sudah mengasumsikan itu doang. Nah, sebentar ya. Jadi cukup gini aja. Ini ya. Hmm. Ini ya. Berarti nanti itu jumlah gaya yang bekerja, rumusnya apa? M kali A ya, karena dia bergerak kan. Kemudian nanti ini, itu apa, Dek? Ini ya, gaya yang bekerja itu, kita ini kan kaitannya sama fungsi ya. BV kuadrat ini ya, kan function ini. Berarti kita harus kaitkan sama turunan ya nanti ya.
Gaya bekerja itu nanti kan ini ada gaya viskos ya. Nah, gaya viskos yang besarnya minus ya. Kenapa minus? Karena melawan gerak benda. A-nya minusnya kan karena ini melawan gerak benda kan. Mg sama Fk kan. A-nya itu dv dt ya. Kalikan dv dt. Nah, ini jadinya min bv kuadrat sama dengan m dv dt ya. Nah, kita harus tahu dulu ini. Nah, ini baru kita pakai teknik integral deh. Nah, ini hati-hati ya. Oke. Nah, tapi pahami deh ya, bahwa V tadi itu kan sebagai fungsi X ya, bukan T. Maka setidaknya dv dt nanti ini kamu bisa turunkan dulu. Karena ini kan bisa dimanipulasi gini deh. dv dt gini kan. Nah, di sini karena bergantung pada X, berarti dv-nya turunkan dulu terhadap X, baru nanti dx dt ya. Di mana dx dt kan adalah V kan. Sehingga di sini jadinya V dv dx ya. Nah, sehingga di sini jadinya min bv kuadrat sama dengan m dv dt-nya dia itu sama dengan v dv dx ya. Coret, coret ya. Nah, kita bisa integralkan ya, tapi kita kumpulkan dulu. Nah, ini, loh, kok dicoret sama m sih? Sama v. Ini ya, nanti kumpulkan ya. Min b, m-nya tak taruh sini ya. Nanti ini dx-nya di sini, v-nya ke bawah ya, seper v d dv. Nah, gitu ya, dek ya. Nah, kita integralkan nih. Nah, ini ya, dx ya. Integral seper v dv. Gitu ya. Nah, batasnya dari mana integralnya? V-nya dari kecepatan awal sampai V. Nah, itu ya. Nah, V-nya itu V pada saat X pasti. Nah, ini X-nya dari 0 sampai X. Ya, dari 0 sampai kedalaman X. Nah, integral dx apa, dek? X kan, batasnya dari 0 sampai X. Integral super V dv apa? Nah, ingat ya, nanti kalau kalau misalkan OSN ya, kalau ada integral bentuk ini seper, kotak dikalikan D kotak, ya kotaknya itu bisa sebuah fungsi apapun, itu hasilnya apa? Hasilnya adalah len kotak. Len itu apa? Len itu adalah logaritma natural ya. Nah, Mas, itu nggak pernah diajari di SMA, Mas. Ya memang, ini OSK masalahnya. Jadi harus melangkah 2 langkah di depan ya. Len apa? Len kotak. Kotaknya apa? Ini kan, sama dengan V ya. Dari V0 sampai V kan. Nah, masukkan batasnya ya. Len itu berlaku sifat logaritma nanti ini ya. Maka ini nanti ini B per M, batas atasnya X kurangi 0 ya. Dan batas bawahnya masukkan. Len V dikurangi len V0 ya, dia. Maka di sini kita punya min P per M kali X ya. Ini len, ini kan sifat log ya. Log A dikurangi log B apa? Log A per B ya. Nah, ini. Nah, ini hasilnya ini. Maka nilai X-nya nanti itu bisa kita masukkan ya. X-nya ini kan nanti min M per B dikalikan len V per V0. Gitu deh. Nah, ini ya. Atau boleh juga kalau minusnya ini kita hapus M per B, len-nya bertukar ya. V0-nya di atas, V-nya di bawah. Nah, gini ya, deh ya. Jadi, kita masih ada PR nih. PR kita mencari, eh PR kita adalah mencari V0-nya, gitu ya. Nah, ini. Jadi, rumusnya adalah ini. Ini yang akan kita cari. Gitu ya, deh ya. Nah, V itu adalah kecepatan akhir. Kecepatan akhir di sini, yang dimaksud itu akhir, akhir apa? Ketika apa? Yaitu ketika kecepatannya itu bernilai 7. Ya, X-nya berapa? Berarti kecepatan akhirnya adalah berapa? Tuh, 7. Ya. Hmm. Nah, V0 adalah kecepatan awal. Di mana itu V0 itu? V0 itu adalah ketika bendanya sampai di ujung air sini. Gini ya. Dan ini harusnya agak ke atas ya. Ini airnya harusnya agak ke atas nih, agak ke bawah nih. Nah, lihat ya. Karena kan ini kan kedalaman. Nah, gini deh. Nah, ini ya. Maka nanti kalian bisa cari ya berapa kecepatan pada saat dia menembus ini. Nah, ini ketika lompat ini kan.
Jatuh kan? Nah, pakai apa? Pakai kekekalan energi mekanik ya. Atau paling gampang itu nanti kalau kita mau cari V0 itu langsung aja ya. Dengan hukum kekekalan energi, nanti silakan kalian buktikan ya. Nah, gampangannya itu V0, itu V0 itu di sini ya, itu kan sama dengan ini ya. Nah, cara cepatnya itu gini, akar 2GH ya. Nah, itu. Masukkan ya, 2 2 kali apa? 2 kali G, 2 kali 10 hanya berapa? 10 ya. 10 kali 10 100, akar 100, 10 ya. 10 akar 2 ya. Ya udah, masukkan ya ke sini, Dek. Nah, yuk, masukkan yuk. Maka X-nya, M-nya tadi berapa? M-nya kan 75 ya. B-nya tadi berapa B-nya? B-nya adalah 40 ya. Masukkan D. Len, logaritma natural, V0-nya 10 akar 2, V-nya adalah tuh 7 ya. Nah, seperti itu, Dek. Nah, nanti ini kalian, kalau misalkan boleh pakai kalkulator, silakan itu pakai kalkulator ya. Tapi kalau misalkan jawaban kalian mau sampai sini, itu sudah betul juga kok. Nggak masalah. Itu sudah, jawabannya sudah benar. Gitu, Dek. Gitu ya. Nah, ya, sebenarnya masih ada satu soal lagi sih. Gitu ya. Tapi kalau kita jawab ini, nanti jadinya malah kebablas ya. Tapi nggak apa-apa, kita kasih petunjuk aja. Nanti kalian bisa coba sendiri di rumah ya. Nanti ini ada vektor posisi, tulis dulu ya. R-nya itu bagaimana, ya. I plus 2J plus 4K. Ini vektornya harus paham ya. Persatuan meter dan suatu gaya konstan F. Vektor K oleh gaya F terhadap lengan adalah R, dan terhadap lengan R adalah R ya. Jadi lengannya adalah R. Perkalian silang R cross R-nya itu ini. Nah, itu ya. Itu ya. Oke. Nanti kalian coba ya. Nah, itu. Cari B kuadratnya. Seperti itulah ya. Oke deh. Ya, biarkan Mas save dulu ya. Nanti kita lanjutkan kapan-kapan kalau kalian butuh lagi. Jadi tipsnya OSN itu apa? Melangkah 2, 3, OSK dulu deh, harus lulus OSK. Melangkah 2 sampai 3 langkah ke depan. Caranya kuasa integral dan turunan. Itu. Dan aplikasikan. Kayak tadi. Siapa yang menduga solusinya sampai ada muncul lebih. Itu kalau kalian bisa menjawab itu, nilai kalian pasti tinggi. Karena itu memang disetting, soal tadi itu memang disetting untuk orang yang eh, level tinggi gitu. Jadi kalau kalian bisa jawab itu, wah sangat luar biasa, poinnya tinggi. Sedangkan kalau kita menjawab soal yang receh-receh, kayak soal nomor satu tadi di awal, itu memang ada di OSK. Cuma ya poin kita gitu-gitu aja, karena pasti sekolah lain bisa kalau soal nomor satu. Nah, kalau kita soal sekolah lain bisa nomor satu, ya untuk apa kita bersaing? Gitu ya. Maka jawablah soal yang eh, setidaknya itu paling lebih sulit. Nah, caranya gimana? Integral ya dan turunan. Nah, itu. Nah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Ya, aku save dulu. Itu. Oke, kalau begitu ya. Ya sudah, selamat beristirahat ya, selamat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.